Novel fiksi bela diri dan kultivasi. Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-5045 hingga 5050. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Tuan Tianci benar sekali. Saya hanya beruntung diselamatkan oleh Nona Mo. Sentian berkata dengan senyum menyanjung. Saudara Tianci, bisakah kamu membuka pintu batu ini? Mo Qingyun bertanya pada Tianci. Tentu saja, pintu batu kecil tidak dapat menghalangi jalanku. Tianci tersenyum dingin, lalu berjalan menuju pintu batu tanpa basa-basi, dan sebilah pisau hitam pendek tiba-tiba muncul di tangannya. Dentang. Cahaya dingin langsung menembus gerbang batu, tetapi gerbang batu itu tidak berubah sama sekali. Segera setelah itu, sebuah kekuatan yang mengerikan menyerang, dan Tianci tidak dapat menghindar dan terpaksa mundur 100 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bahkan Tianci tidak dapat menggoyahkan gerbang batu ini sama sekali. Sentian memperhatikan tanda-tanda pada gerbang batu itu dengan saksama. Rune ini sangat istimewa. Baru saja ketika kekuatan itu bangkit kembali, rune-rune di atasnya tampak menjadi hidup dan mengalami berbagai perubahan, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi wajah Sentian menjadi serius. Tampaknya reruntuhan itu tidak begitu mudah untuk dijelajahi. Tianci terkejut dan merasa terhina. Dia berjalan mendekat dengan wajah muram. Sambil menatap pintu batu di depannya, dia mengusap lembut pintu itu dengan tangannya, tetapi pintu batu itu tidak merespon. Sepertinya formasi di gerbang batu ini sangat kuat. Kita perlu meminta Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan untuk melihatnya. Dia telah mempelajari formasi, kata Tianci ringan. Sentian tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, jika diberi waktu, dia bisa mendobrak pintu batu itu. Walaupun formasi di atasnya istimewa, tidak sulit bagi Sentian untuk menemukan pusat formasi tersebut dan kemudian menghancurkannya. Hanya saja dia sekarang hanya berada di tingkat pertama alam abadi tersebar, jadi mustahil baginya untuk memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya di hadapan orang lain. Sebagai makhluk abadi tingkat pertama yang tersebar, yang juga mengetahui seni pembentukan, tidak dapat dihindari bahwa ia akan menjadi sasaran orang yang diberikan dewa ini. Sekarang Sentian harus menyamar sebagai orang yang tidak berguna untuk melumpuhkan saraf Tianci. Jika ada harta karun di reruntuhan ini, Sentian dapat mengambilnya secara tak terduga. Tetapi jika Tianci waspada terhadap Sentian, itu tidak akan mudah. Tianci mengeluarkan token dan menghancurkannya dengan paksa. Pada saat yang sama ketika token itu dihancurkan, setetes darah dipaksa keluar oleh Tianci. Tetesan darah ini terus menyebar di udara dan akhirnya berubah menjadi kabut darah. Tak lama kemudian, kekosongan dalam kabut darah mulai bergetar. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih perlahan muncul dan berjalan keluar dari kabut darah. Orang tua ini adalah Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan. Tianci, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Aku sedang bermain catur dengan Master Paviliun, kata Tetua Tong. Penatua Tong, aku datang ke reruntuhan untuk melihat-lihat, tetapi ada sebuah formasi di gerbang batu ini, dan aku tidak bisa memecahkannya. Saya tahu Penatua Tong pandai dalam seni pembentukan, jadi saya ingin meminta bantuan Penatua Tong untuk membuka pintu batu ini. Tianci berkata pada Tetua Tong. Tianci bersikap jauh lebih sopan terhadap Tetua Tong, tanpa ada kesombongan sedikitpun. Tetua Tong mengangguk pelan, lalu berjalan ke gerbang batu dan dengan cermat mempelajari tulisan rahasia di sana. Penatua Tong melambaikan tangannya dan tirai cahaya muncul. Lalu semua rune pada gerbang batu terpantul pada tirai cahaya. Saat jari-jari Penatua Tong terus bergerak, rune pada tirai cahaya mulai melompat dan kemudian terus-menerus mengubah posisinya. Sentian sekilas tahu bahwa Penatua Tong sedang mencari pusat formasi. Untuk secara paksa menghancurkan formasi kuno semacam ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika seseorang memecahkan formasi dan menemukan pusat formasi, semuanya akan jauh lebih mudah. Sentian memperhatikan dengan tenang. Metode pencarian pusat formasi ini membuat Sentian merasa sedikit penasaran. Formasi ini sungguh rumit. Penatua Tong sedikit mengernyit, dan tirai cahaya itu perlahan menghilang. Kemudian, di atas gerbang batu, cahaya dan bayangan melingkar misterius terus berputar, dan kekuatan misterius tampaknya sedang berkumpul. Penatua Tong, tidak bisakah kamu menghancurkan formasi gerbang batu ini? Tianci bertanya pada Tetua Tong.
Jangan tidak sabar, formasi ini agak aneh dan akan memakan waktu sebentar. Kata Tetua Tong. Tianqi tidak berani berbicara lagi dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Sentian mendapati bahwa Tetua Tong sangat geli. Sudah lama sekali, tetapi dia masih menunda-nunda. Jika Sentian sendiri, dia pasti sudah menghancurkan formasi itu sekarang. Namun, belum saatnya bagi Sentian untuk mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa menunggu. Tetua Tong menatap cahaya di gerbang batu itu cukup lama, kemudian sebuah cahaya merah muncul di telapak tangannya, dan perlahan-lahan dia menekannya di gerbang batu itu, dan rune di gerbang batu itu pun ikut memancarkan cahaya merah. Tidak butuh waktu lama bagi rune-rune itu untuk berkumpul bersama, lalu disertai guncangan, gerbang batu itu perlahan terbuka. Melihat gerbang batu terbuka, Tianqi tersenyum dan berkata, "Penatua Tong benar-benar hebat. Tidak ada formasi yang dapat menghentikannya." Namun pada saat formasi itu terbuka, disertai getaran kehampaan, muncullah seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang terurai di bahunya, dan di belakang wanita itu terdapat 3 lelaki tua berjubah hitam. Ketika Tianqi melihat orang-orang ini muncul, alisnya mengernyit. Ekspresi Tetua Tong juga berubah sedikit jelek, dan dia mensibir, "Aku tidak menyangka bahwa orang-orang dari Istana Sura akan memainkan trik belalang sembah menangkap jangkrik sementara burung oriole berada di belakang. Kami baru saja tiba dan melihatmu membuka gerbang batu. Kami hanya beruntung." Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis, lalu menuntun orang-orang memasuki gerbang batu. "Tidak boleh masuk." Tianqi segera menghentikannya. Apakah reruntuhan ini milik pavilion Tianyuanmu?" tanya wanita berjubah putih. "Tetapi kamilah yang membuka gerbang batu ini," kata Tianqi. "Memangnya kenapa kalau kamu yang membukanya? Aku boleh masuk kalau aku mau. Ini bukanlah rumahmu. Kenapa kamu, seorang pria yang bukan pria atau wanita, tidak ikut campur dalam urusan orang lain?" Wanita berjubah putih itu mendengus dingin. Wajah Tianqi memerah karena marah, tetapi pria pembunuh ini tidak berani menyentuh wanita. Melihat hal ini, Tetua Tong menarik Tianqi dan memintanya untuk menyingkir. Wanita berjubah putih itu menuntun orang-orang masuk. Namun, wajah Tianqi tampak muram. Setelah cukup lama menenangkan diri, dia menatap Mo Qingyun dan berkata, "Saudari Qingyun, ayo masuk juga." Mo Qingyun mengangguk dan mengikuti Tianqi dan Tetua Tong masuk. Melihat ini, Sentian pun mengikutinya. Sementara pria berbaju hijau itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menahan godaan dan mengikutinya. Namun, saat semua orang masuk, mereka tertegun sejenak. Mereka melihat bahwa di dalam gerbang batu itu, sebenarnya ada ruang udara yang kacau tanpa ada apapun di sekitarnya. Bahkan gerbang batu yang baru saja mereka masuki perlahan menghilang di belakang mereka. Saat gerbang batu menghilang, lingkungan sekitar menjadi kacau. Kabut abu-abu memenuhi udara di sekitar semua orang, seolah-olah mereka berada dalam kehampaan. Bahkan tanah di bawah kaki mereka menjadi kabur. "Ini, di mana ini?" Lelaki berpakaian hijau itu menjadi pucat dan suaranya sedikit bergetar. Tianqi mendengus dingin, "Mengapa kamu menjadi panik?" "Karena itu adalah reruntuhan kuno, pasti ada misterinya." Dia menoleh ke arah Tetua Tong dan berbisik, "Penatua Tong, apakah kamu dapat melihat suatu petunjuk?" Penatua Tong menyipitkan matanya, dan cahaya merah redup muncul di telapak tangannya, seolah-olah dia merasakan fluktuasi energi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kekacauan ini bukanlah ilusi, tetapi patahan ruang angkasa yang nyata. Kita telah diteleportasi ke area inti reruntuhan. Patahan luar angkasa." Wanita berjubah putih itu sedikit mengernyit. "Jadi, kita tidak bisa keluar untuk sementara waktu." Tianqi mensibir, Sekarang kamu sudah masuk, kenapa harus buru-buru keluar?" "Karena reruntuhan ini ditinggalkan oleh sekte kuno, pasti ada harta karun di sana. Siapapun yang menemukannya pertama kali akan memilikinya." Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan orang lain dan berjalan lurus menuju kedalaman kekacauan bersama Tetua Tong dan Mo Qingyun. Melihat hal itu, wanita berjubah putih itu mendengus dingin, "Pria sombong." Dia menoleh ketiga tetua berjubah hitam di belakangnya dan berkata, "Ayo kita pergi juga. Jangan biarkan mereka mendahului kita." Pria berbaju biru itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti tim Tianqi. Lagi pula,
Dalam lingkungan yang tidak dikenal seperti itu, selalu lebih aman untuk mengikuti orang yang kuat daripada bertindak sendiri. Sentian berdiri di sana, melihat sekeliling, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini menarik. Dia berbisik pada dirinya sendiri lalu mengikuti. Ruang yang kacau ini tampak tidak teratur, tetapi Sentian samar-samar dapat merasakan semacam pola. Kesadaran spiritualnya jauh melampaui para pembudidaya tingkat yang sama, dan bahkan lebih tajam dari seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat kelima. Di dalam kekacauan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kabut di depan mereka tiba-tiba menjadi lebih tipis, dan platform batu yang pecah muncul di depan semua orang. Di atas platform batu, ada 3 peti Mahtei. Dan ketiga peti Mahtei itu berwarna merah darah dan memiliki simbol-simbol khusus yang misterius di atasnya. Di kedua sisi platform batu ada 2 prajurit mengenakan baju zirah dan memegang pedang. Meskipun begitu, kedua prajurit ini hanyalah patung batu, tetapi mereka begitu hidup dan tampak seperti orang hidup. Melihat kejadian itu semua orang menjadi bingung dan tidak tahu siapakah yang ada di dalam peti Mahtei itu. Sentian juga dipenuhi rasa ingin tahu, sebab saat dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak mendeteksi adanya pemandangan apapun di dalam peti Mahtei itu, dan peti Mahtei berwarna merah darah ini mengeluarkan bau darah yang menyengat. Jadi semua orang menjaga jarak dari platform batu yang rusak itu. Lagi pula, tidak seorang pun tahu apakah itu berbahaya. Ada sesuatu yang aneh tentang reruntuhan itu, jadi semua orang sangat berhati-hati. Mo Qingyun secara naluriah bergerak mendekati Sentian, dengan separuh badannya bersembunyi di belakang Sentian. Dia juga sedikit panik tentang apa yang ada di dalam hati, dan sekarang hanya dengan berdiri di samping Sentian dia bisa merasa sedikit aman. Ketika Tianqi melihat adegan ini, dia langsung marah karena Mo Qingyun berjalan terlalu dekat dengan Sentian. Namun, di hadapan Tetua Tong dan orang-orang Istana Sura, Tianqi tidak berani bertindak lancang. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan memaksakan senyum, sambil berkata, sepertinya ada beberapa rahasia di dalam peti Mahtei ini. Kita harus mengirim seseorang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Semua orang melihat ke arah Tianqi, terutama wanita berjubah putih, yang memutar matanya dan berkata, kalau begitu, pergilah dan lihat saja. Tianqi menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Sentian dan berkata, kamu, cobalah lihat. Sentian tertegun dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi sendiri? Aku takut ada bahaya. Tianqi berkata tanpa ragu. Kalau begitu aku juga takut akan bahaya. Sentian sedikit tidak senang. Jika kamu tidak pergi, aku akan menghajarmu sampai Mahtei. Aku lebih kuat darimu. Antara penjelajahan dan kemahteihan, pilih salah satu. Tianqi bertanya. Kutu kupret. Sentian tidak bisa berkata apa-apa. Saudara Tianqi, dia. Mo Qingyun ingin memohon untuk Sentian. Saudari Qingyun, jangan berkata begitu. Dia hanya seorang pengikut. Kamu seharusnya berhenti melindunginya. Tianqi sedikit tidak senang. Melihat ini, Mo Qingyun menatap Sentian tanpa daya. Sentian tahu bahwa dalam masyarakat ini, yang kuat memangsa yang lemah, dan itu karena dia hanya berada di alam tersebar keabadian tingkat pertama. Wanita berjubah putih di samping melirik Sentian sambil tersenyum jenaka. Apa bedanya orang di alam tersebar keabadian tingkat pertama datang ke sini dengan mencari kemahteihan? Wanita berjubah putih itu tertawa. Sentian hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan lurus menuju platform batu yang pecah. Aku akan pergi bersamamu. Melihat ini, Mo Qingyun mengejar Sentian. Saudari Qingyun. Tianqi ingin menghentikan mereka, tetapi menemukan bahwa Mo Qingyun sudah bergerak bersama Sentian. Wajah Tianqi berubah menjadi hijau, matanya melebar karena marah, dan dia menggertakkan giginya. Kenapa kamu ikut denganku? Bagaimana kalau ada bahaya? Sentian memandang Mo Qingyun dan bertanya. Jika ada bahaya, kita akan menghadapinya bersama. Bahkan jika itu berarti kemahteihan, kita akan memiliki teman di jalan menuju alam baka. Mo Qingyun tersenyum sedikit. Sentian juga tertawa, selama aku di sini, kamu tidak akan mahtei. Sentian merasa tenang, karena dia tahu dia tidak akan mahtei. Karena jika Sentian sudah mahtei, maka tidak akan ada cerita novel Perintah Kaisar Naga lagi.
Apakah kamu tidak menyukai pria banci itu? Sentian bertanya. Tak perlu dikatakan, melihatnya saja membuatku muak. Mo Qingyun mengangguk. Kemudian dia berkata dengan putus asa, namun, Paviliun Tianyuan sangatlah kuat. Untuk membangun hubungan dengan Paviliun Tianyuan, aku harus menikah dengannya. Pernahkah kamu berpikir untuk melawan? Sentian bertanya. Aku belum memiliki kemampuan itu. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. Saat aku punya kesempatan, aku akan membunuh si banci itu, dan kamu akan bebas. Sentian mengikuti Mo Qingyun dan berbicara sambil berjalan. Kamu bukanlah tandingannya, kata Mo Qingyun. Mungkin aku bukan tandingannya sekarang, tapi aku punya pembantu. Membunuhnya akan lebih mudah. Sentian tersenyum tipis, lalu bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, jika kamu membunuh lelaki banci itu, apakah dengan merasukiku, itu akan membunuhku? Badanmu masih mampu menahannya. Belum lagi orang itu, aku bisa membunuh semua orang di sini. Kata Raja Iblis Awan Merah. Itu bagus. Sentian tersenyum. Kamu sedang bicara dengan siapa? Mo Qingyun tampak bingung. Seorang teman lama. Sentian tersenyum. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan segera tiba di platform batu yang rusiak. Pada saat ini, Sentian mulai menggunakan pedang pembunuh naga dan menjadi waspada sepenuhnya, terutama pada dua patung prajurit. Dia selalu merasa bahwa kedua patung ini bisa menyerangnya kapan saja. Pedang pembunuh naga di tangan Sentian sebenarnya sedikit gemetar, mungkin karena dia merasakan adanya bahaya. Tianqi yang berada jauh menatap Sentian dan Mo Qingyun dengan tatapan dingin. Keduanya berbicara dan tertawa, dan segala sesuatu menarik perhatiannya. Sekarang dia berharap bisa membunuh Sentian sesegera mungkin. Namun meskipun dia penuh amarah, Tianqi tetap waspada. Jika dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan langsung lari. Meskipun ada harta karun di reruntuhan, pasti ada juga bahaya. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak orang mengetahui adanya reruntuhan, tetapi sedikit yang datang untuk menjelajahinya. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka dia bisa mati kapan saja. Apalah gunanya harta kalau orangnya sudah mati? Terutama karena reruntuhan di depan mereka sangat aneh, semua orang merasa waspada. Begitu ada pergerakan yang tidak lazim, mereka akan langsung lari terbirit-birit, tidak berani gegabah sedikitpun. Sentian mengikuti Mo Qingyun dan berdiri di depan panggung batu. Mata kedua patung prajurit itu menatap lurus ke arah mereka. Dan hal ini membuat hati Sentian meledak karena ketakutan. Ayo, jalan. Mo Qingyun menarik Sentian dan berjalan menuju platform batu selangkah demi selangkah. Kecepatan mereka sangat lambat. Namun, ketika mereka berjalan ke tiga peti mahtai itu, Sentian terkejut karena mata kedua patung prajurit itu telah berpaling pada suatu titik dan masih menatap mereka. Sentian menggelengkan kepalanya, mengira dia salah lihat, tetapi ketika dia melihat dengan saksama, dia menemukan bahwa mata kedua patung prajurit itu benar-benar bergerak. Kali ini, Sentian merasa semakin takut, tangannya yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar. Nona Mo, apakah kamu melihat ada yang salah dengan kedua patung prajurit ini? Sentian bertanya pada Mo Qingyun. Tidak. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. Perhatiannya terpusat pada tiga peti mahtai dan dia tidak memperhatikan patung prajurit. Melihat ini, Sentian tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Mo Qingyun tidak tahu, dia seharusnya tidak memberitahunya agar tidak membuatnya takut. Sentian memusatkan pikirannya, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke tiga peti mahtai itu. Ada tiga peti mahtai berwarna merah darah. Dan setelah dia mahtai lebih dekat, orang benar-benar dapat melihat darah mengalir di permukaan peti mahtai. Mungkinkah peti mahtai ini terbuat dari darah? Ketika Sentian melihat lebih dekat, dia terkejut. Peti mahtai itu membawa bau darah yang kuat, dan ada beberapa simbol khusus di atasnya. Simbol-simbol itu bergerak perlahan, bagaikan daun-daun yang hanyut secara acak di sungai. Ada sejumlah energi misterius di sekitar peti mahtai itu, yang terus-menerus meresap ke dalam peti mahtai dan tampaknya diserap oleh benda-benda di dalamnya. Sentian dan Mo Qingyun memperhatikan ketiga peti mahtai itu dengan saksama dan merasa bahwa peti itu sangat ajaib. Tepat ketika mereka berdua tidak bergerak, Tianqi menjadi sedikit gelisah. Dia mengira keduanya telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak berani maju dengan gegabah. Pergilah dan lihatlah.
Tianqi berkata kepada pria berbaju biru. Pria berbaju biru itu mengerutkan kening, mengapa kamu tidak pergi sendiri? Jika kamu tidak mau pergi, aku akan membunuhmu. Pilih antara Ma Tei dan terus maju. Tianqi berkata kepada pria berbaju biru. Wajah lelaki berpakaian hijau itu tiba-tiba berubah sangat jelek. Meskipun dia sangat marah, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, dia bukanlah tandingan Tianqi. Sekalipun dia dapat mengalahkan Tianqi, masih ada Tetua Tong di sisi lain, dan dia tidak dapat melarikan diri sendirian. Setelah ragu-ragu cukup lama, lelaki berbaju hijau itu hanya bisa berpikir untuk melangkah maju. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan menatap wanita berpakaian putih itu. Matanya penuh keinginan untuk meminta pertolongan, tetapi wanita berjubah putih itu tampaknya tidak melihatnya. Dalam masyarakat ini, tidak ada seorang pun yang bersimpati dengan yang lemah. Jika seseorang ingin dihormati, tidak ada cara lain kecuali dia menjadi lebih kuat. Ini satu-satunya jalan keluar. Pria berbaju hijau tidak punya pilihan selain berjalan perlahan menuju Sentian dan yang lainnya. Pada saat ini, Sentian dan Mo Qingyun masih terbenam di antara 3 peti Ma Tei dan sama sekali tidak memperhatikan pria berpakaian hijau itu. Meskipun Sentian dan Mo Qingyun sudah lewat, pria berbaju hijau itu masih sangat berhati-hati. Ketika lelaki berbaju hijau berjalan ke depan platform batu, dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat patung prajurit di kedua sisi. Pada saat ini, mata patung prajurit itu tampaknya sedang menatap Sentian dan Mo Qingyun. Pria berbaju hijau itu melihat sekilas lalu melangkah menaiki tangga. Namun saat dia baru saja menaiki tangga, tiba-tiba hembusan angin bertiup kencang. Pria berbaju biru itu terkejut dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Pada saat itu, kedua patung prajurit itu tampak hidup dan mereka mengayunkan kedua pedang mereka ke arahnya secara serempak. Duar. Dalam sekejap, lelaki berbaju hijau itu terpental dan jatuh dengan keras di kaki Tianqi dan yang lainnya. Pedang di tangan pria berpakaian hijau itu hancur berkeping-keping, dan seluruh lengannya terkulai lemah. Hanya dengan satu serangan itu, pria berbaju biru itu menjadi lumpuh, senjatanya hilang, dan lengannya patah. Saat ini, semua orang menjadi terkejut, bahkan Sentian dan Mo Qingyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke belakang. Ketika Sentian melihat bahwa 2 patung prajurit itulah yang beraksi, wajahnya menjadi sangat serius. Sudah lama dia merasakan ada yang aneh dengan kedua patung prajurit itu. Lelaki berbaju hijau itu merupakan seorang pembudidaya di alam tersebar keabadan tingkat kelima, bagaimana mungkin dia bisa lumpuh hanya karena satu pukulan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kedua patung prajurit ini sungguh luar biasa. Sentian menjadi waspada dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan Mo Qingyun tidak berani ceroboh. Dia tidak pernah menduga bahwa kedua patung prajurit ini benar-benar akan menyerang. Namun, Sentian dan Mo Qingyun menunggu lama, tetapi kedua patung prajurit itu hanya melihat mereka dan tidak menyerang. Pria berpakaian hijau itu perlahan berdiri, matanya penuh kemarahan. Dia sangat bingung. Dia juga mengikuti jalan Sentian. Mengapa Sentian dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi dia diserang? Tianqi dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Penatua Tong, tahukah kamu mengapa ini terjadi? Tianqi bertanya. Tetua Tong menggelengkan kepalanya. Tidak ada formasi pada kedua patung itu, apalagi dikendalikan. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang? Aku tidak mengerti. Mengapa kamu hanya menyerangku dan tidak menyerang 2 orang lainnya? Pria berbaju hijau itu bertanya dengan agak tidak puas. Dia tidak menyukaimu, kata wanita berjubah putih itu sambil tersenyum dingin. Kamu. Pria berbaju hijau sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun terhadap wanita berbaju putih. Lawannya berasal dari Istana Sura, dan kekuatannya mungkin lebih tinggi darinya. Dia terluka sekarang, apalagi bertarung. Jika nanti terjadi apa-apa, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Mungkin karena ada banyak wanita yang terlibat. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Tianqi kepada wanita berjubah putih. Baru saja Sentian bersama Mo Qingyun, dan Mo Qingyun juga seorang wanita, jadi patung prajurit itu tidak menyerang. Sekarang hanya wanita berjubah putih yang merupakan wanita, jadi Tianqi memintanya untuk mencoba. Jika memang begitu, silakan saja dan cobalah sendiri. Kedua patung ini tidak akan menyerangmu.
Bukankah kamu setengah wanita? Wanita berjubah putih itu mensibir. Kamu. Wajah Tianqi tiba-tiba memerah karena marah. Dia paling benci kalau ada seseorang yang mengatakan dia sangat mirip dengan wanita. Meskipun dia berpakaian seperti wanita setiap hari, dia tidak mengizinkan orang lain mengatakan hal itu. Mungkin para jenius di sekte ini semuanya memiliki mentalitas yang tidak normal. Apakah karena seorang wanita? Kita hanya perlu membiarkan kedua orang itu kembali dan membiarkan anak laki-laki dari alam tersebar keabadian tingkat pertama itu pergi ke sana sendirian, dan kemudian kita akan tahu, kan? Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis. Ketika Tianqi mendengar ini, dia segera berkata kepada Sentian dan Mo Qingyun, "Saudari Qingyun, kalian berdua kembalilah." Mo Qingyun tidak mengatakan apapun dan tetap tidak bergerak. Sentian menatap Tianqi dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku hanya khawatir kalian berdua akan terluka. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Tapi kalau kalian berdua tidak kembali, aku akan marah. Aku pikir kamu harus tahu konsekuensi kemarahanku." Tianqi mengancam Sentian dan Mo Qingyun. Mo Qingyun sedikit takut dan dengan lembut menarik ujung pakaian Sentian. Adegan Tianqi membunuh seseorang tadi masih terbayang dalam pikiran Mo Qingyun. "Jangan khawatir, kita kembali saja." Sentian menghibur Mo Qingyun, dan kemudian mereka berdua berjalan kembali. Melihat kedua orang itu kembali, mata Tianqi dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia benar-benar ingin membunuh Sentian dengan satu telapak tangan. Tapi sekarang Sentian masih berguna, jadi mereka perlu menggunakan Sentian sebagai kelinci percobaan. "Kamu, berjalanlah ke sana lagi," kata Tianqi kepada Sentian. "Kutu kupret, kamu menggertakku." Sentian sedikit kesal. "Mah Tei atau kembali, pilihanmu." Tianqi mengancam Sentian. Sentian menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, dalam hati Sentian, Tianqi ini telah dijatuhi hukuman Mah Tei. Cepat atau lambat dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Tetapi sekarang bukan saat yang tepat, dan Sentian tidak bisa menentangnya. Sentian menarik napas dalam-dalam dan berencana untuk kembali. "Aku akan menemanimu." Melihat ini, Mo Qingyun hendak menemani Sentian kembali. Namun Tianqi menahannya dan berkata, "Biarkan dia pergi sendiri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Sentian tersenyum pada Mo Qingyun, lalu berjalan menuju platform batu lagi. Namun kali ini, mata Sentian selalu tertuju pada kedua patung itu. Setiap kali kedua patung ini muncul, ia harus menghindar dengan cepat. Bahkan seorang PW budidaya di alam tersebar keabadan tingkat kelima tidak dapat menahan satu pukulan pun, jadi Sentian tidak berani mencoba. Sentian berjalan ke platform batu dengan gemetar. Kedua patung itu tidak menyerangnya kecuali mata mereka mengikuti dan menatapnya. "Hah!" Tianqi sedikit mengernyit. Yang lain juga bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia seorang wanita atau bukan. Wanita berjubah putih berkata, "Mengapa ini terjadi? Mengapa mereka hanya menyerangku sendirian?" Pria berbaju hijau itu hampir pingsan saat ini. "Mungkin karena aku lebih tampan darimu, jadi tidak apa-apa." Sentian berdiri di platform tinggi dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Sentian telah banyak melonggarkan kewaspadaannya. "Omong kosong, aku jauh lebih tampan darimu." Pria berbaju hijau itu sangat marah. Bersambung.